Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Qurratulaini dengan NPM 146, Manajemen Keuangan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan berkaitan dengan dividen untuk menentukan apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor. Perkenalkan, nama saya Natasha Melda Fitriani, NPM 21042010295. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kebijakan dividen. Yang pertama yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. Kedua, untuk menunjukkan tentang likuiditas perusahaan. Melalui pembagian dividen yang rutin, diharapkan kinerja perusahaan di mata investor cukup baik. Yang ketiga yaitu pihak investor menilai risiko dividen lebih rendah dibandingkan dengan capital gain. Yang keempat yaitu guna memenuhi kebutuhan para pemegang saham sebagai pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Yang terakhir yaitu kelima, dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar manajer dan para pemegang saham. Informasi secara keseluruhan internal perusahaan sering tidak diketahui oleh para pemegang saham. Oleh karenanya, melalui dividen, pertumbuhan serta prospek perusahaan dapat diketahui. Teori kebijakan dividen dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori dividen irrelevance. Yang kedua teori bird in the hand. Yang ketiga teori tax preference. Yang keempat teori information content or signaling hypothesis. Yang kelima teori clientele effect. Teori dividen irrelevance merupakan teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen milik perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham atau potensi profitabilitasnya. Nilai perusahaan akan ditentukan oleh pendapatan bersih dan resiko perusahaan. Selain itu, teori ini juga mengatakan bahwa kebijakan investasi perusahaan tidak berubah dan tidak akan ada biaya emisi saham baru apabila perusahaan menerbitkan saham baru. Teori bird in the hand merupakan teori kebijakan dividen yang memiliki pengaruh positif terhadap harga pasar saham. Teori ini diberi nama bird in the hand karena menurut Myron Garden dan John Lindner, investor memandang satu burung lebih berharga daripada 1000 burung di udara. Artinya, investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Teori tax preference menyatakan bahwa para investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Teori tax preference juga menyatakan bahwa kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Teori selanjutnya adalah information content or signaling hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa investor menduga perubahan dividen yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pertanda perkiraan manajemen atas perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi, maka akan memberi sinyal positif pada para investor. Teori yang selanjutnya adalah clientele effect. Jadi ketika perusahaan akan menahan laba setelah pajak yang diperoleh, akan terdapat investor yang tidak menyukai hal tersebut. Penyebabnya, mereka lebih menyukai pembayaran dividen. Pembayaran dividen yang besar berarti pajak yang harus dibayar juga semakin besar. Baik, di sini saya Smaria Ulfa, NPM 154. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan datang, perusahaan berencana melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui penyisihan laba yang ditahan. Yang kedua, likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana
dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat adalah nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan meningkat ketika harga pasar saham perusahaan turun dan ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Saya Sinta Mahmuda, NPM 133. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen selanjutnya adalah pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan. Selanjutnya adalah pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor. Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor, perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pihak kreditor, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunganya. Yang terakhir adalah inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin turun daya beli mata uang. Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Apabila peluang untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi meningkat, dividen yang dibayarkan akan berkurang dan sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.